Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Beragam Pertanian. Pada video kali ini saya sedang bersih-bersih kebun, dan juga saya akan sedikit menceritakan keunggulan tanam pisang dari bibit polybag ya, dibandingkan dengan bibit dongkelan. Jadi paling utama kelebihan dari bibit polybag yaitu pertumbuhan serempak ya. Walaupun agak sedikit beda, tidak terlalu jauh ya. Nah, contoh ini sudah berbuah sebelah kiri, sebelah kanan dalam proses. Jadi tidak berbeda terlalu jauh. Berbeda dengan bibit dongkelan. Kalau bibit dongkelan perbedaannya kadang-kadang sangat jauh ya. Jadi kita untuk target panen dengan secara serempak atau panen raya agak susah juga, karena pertumbuhannya ganjlung ya. Jadi ada yang gede, ada yang udah buah, ada yang masih remaja gitu. Nah, yang paling utama dari kelebihan dari bibit polybag yaitu tumbuh anakannya tidak terlalu cepat seperti dongkelan ya. Jadi contoh seperti ini sudah keluar buah, anakannya masih segede ini. Jadi kalau kita melakukan perawatan atau pemupukan secara rutin ataupun mau secara standar, jadi fokus ke indukan ya, pohon utama. Jadi tidak terganggu oleh anakan yang di bawah. Berbeda dengan bibit jenis dongkelan. Kalau dongkelan kadang-kadang hampir menyusul indukan ya, dan keluarnya sangat banyak juga, kadang-kadang 4, 5, dan itu hampir serempak dengan indukan. Nah, kita bisa lihat anakannya masih kecil ya. Jadi si indukan bisa maksimal dalam pembuahan. Ini buah perdana, jadi tidak terlalu besar. Kalau untuk bibit saya semai sendiri ya. Saya yang melakukan pembibitan, dan alhamdulillah. Nah, ini paling duluan berbuah, dan anakannya masih segini, dan bisa kita lihat anakannya calon besar nih. Mantap. Ini cuma 2 anakannya ini tanpa pemotongan ya. Ini langsung otomatis keluar 2. Jadi kita tidak perlu repot-repot melakukan pemotongan anakan jika kebanyakan, karena ini sudah sangat pas 2. Ini maksimal ya, kalau ingin maksimal 2 ya, minimal 3 itu paling banyak. Nah, itu ya. Jadi perbedaan selanjutnya, jadi selain perbedaan dalam pertumbuhan, dalam keluar anakan, perbedaan antara bibit polybag dan bibit dongkelan juga ada yang menarik ya. Seperti jadi selain perbedaan-perbedaan tersebut dari bibit polybag dan dongkelan, ada juga perbedaan yang begitu unik, yaitu di waktu penanaman ya. Waktu penanaman sangat berbeda antara bibit polybag dan bibit dongkelan. Sementara untuk bibit polybag itu kita bisa tanam kapan saja ya. Maksudnya kapan saja, kita di awal hujan atau pertengahan hujan itu tidak masalah, karena si bibit sudah tumbuh di dalam polybag. Sedangkan bibit dongkelan ya, yang telah teruji oleh saya, pengalaman saya, waktu yang tepat
dalam penanamannya itu yang paling bagus bulan 9, 10 ya. Kalau tetangga saya ada yang dari bulan 8 juga sudah ditanam kalau dari bibit dongkelan ya. Tapi kalau bibit polybag juga jika mau ditanam di bulan 9, 10, 11 itu juga bisa. Cuman pengairan yang harus dirutinkan. Sedangkan bibit polybag walaupun kita tidak bibit dongkelan walaupun kita tidak melakukan penyiraman jika kita menanam di musim panas, contoh mendekati hujan di bulan 9, 10, 11 itu tidak masalah, karena yang kita harapkan bukan dari batang yang kita tanam tapi anakan ya, anakannya yang kita akan rawat nanti. Contoh ini bibit dongkelan, kita dongkel tanam. Nah setelah tanam yang diharapkan bukan ini ya, bukan batang ini, tapi nanti keluar anakan baru. Nah itu yang akan bagus dan kita rawat gitu. Dan dari serangan hama sangat minim jika kita tanam dari bulan 9, 10 ya. Berbeda kalau bibit dongkelan kita tanam di bulan 12, bulan 1 sudah musim hujan, itu sangat rawan penyakit ya. Karena apa? Karena belum tumbuh. Berbeda dengan bibit polybag, ketika kita tanam itu langsung tumbuh, karena di dalam polybag juga sudah mengeluarkan daun, mengeluarkan akar, jadi langsung tumbuh. Nah kalau bibit dongkelan kan tidak mungkin langsung tumbuh, itu nunggu 1 bulan baru keluar anakan. Nah di jarak 1 bulan itu yang rawan ya, karena jamur atau ulet banyak lah aman. Kalau kita tidak intensif dalam perawatan itu kan total gagal ya. Nah itu mungkin bisa jadi bahan referensi juga bagi teman-teman yang ingin menanam pisang dari mau itu bibit polybag ataupun bibit dongkelan ya. Kalau untuk masalah buah itu tergantung perawatan kita ya, tidak jauh berbeda. Perbedaannya yaitu tadi keunggulan dari bibit polybag atau bibit dongkelan ya. Ini daunnya kalau tidak saya pangkas ini hijau semua, cuman saya jarangkan, saya sisakan 7 daun untuk memaksimalkan buah. Nah, jadi saya kalau sudah pembuahan tidak merawat atau menyimpan daun terlalu banyak. Nah kalau ini pisang nangka agak sedikit berbeda, umurnya lebih panjang juga sama. Ini setelah babat ringan kebun kopi. Baik, terima kasih. Jika bermanfaat bisa ditiru ya bagi teman-teman, khususnya petani pemula, karena saya juga pemula ya, bukan menggurui tapi sharing pengalaman, sedikit pengalaman dalam menanam pisang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.